Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Assalamualaikum, hai Ananda. Jumpa lagi dengan Teacher Nina dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Sama halnya dengan teks laporan, teks pidato persuasif juga memiliki struktur dan kebahasaan yang membedakannya dengan teks-teks yang lain. Nah, apa sih struktur yang terdapat pada sebuah teks pidato? Dan apa kebahasaan yang terdapat pada teks pidato persuasif? Untuk lebih memahaminya, yuk simak penjelasan materi teacher berikut ini. Oke Nanda, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur teks pidato persuasif. Pidato sama halnya dengan teks yang lain juga memiliki struktur yang membangun. Ada 3 struktur teks pidato. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan teks pidato terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada salam pembuka. Contohnya, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, dan lain-lain. Yang kedua, ucapan penghormatan atau sapaan. Contoh, yang saya hormati Kepala SMP Dek, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Pembukaan yang ketiga adalah ucapan syukur. Contoh kalimatnya, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Struktur yang kedua adalah isi pidato. Pada bagian isi pidato terdapat 3 struktur atau bagian. Yang pertama yaitu pernyataan posisi, berisi pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Maksudnya ini adalah gambaran umum dari persoalan atau pembahasan yang akan dibahas dalam sebuah pidato. Bagian kedua adalah tahap argumen, berisi bukti atau alasan dari argumen atau pendapat yang penulis sampaikan. Pada tahap argumen ini biasanya disertai dengan fakta pendukung seperti tabel, gambar, kutipan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi, berisi penegasan dari pendapat atau argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Struktur yang terakhir adalah penutup. Penutup teks pidato terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah simpulan, berisi simpulan dari pidato dan di dalamnya terdapat kalimat persuasif atau ajakan. Dengan ciri khas adanya kata persuasif, marilah. Yang kedua, permintaan maaf dan terima kasih. Permintaan maaf dan terima kasih perlu disampaikan oleh penulis atau pembaca teks pidato. Yang terakhir yaitu salam penutup. Sama seperti salam pembuka, kalau diawali dengan adanya salam pembuka, berarti juga harus diakhiri dengan salam penutup seperti Assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam, dan lain sebagainya. Materi kedua yang akan kita bahas adalah kebahasaan yang terdapat pada teks pidato. Yang pertama adalah nominalisasi, yaitu pembendaan kata kerja atau mengubah kata kerja menjadi kata benda. Contoh, kata kerja membangun kita ubah menjadi kata benda pembangunan. Berhasil menjadi keberhasilan dan berbicara menjadi pembicaraan. Kebahasan kedua yaitu bentuk atau kalimat pasif. Kalimat pasif memiliki ciri khusus yaitu kata kerjanya berawalan di atau ter. Contoh kalimat pasif, keberhasilan harus dijaga oleh semua warga. Nah, kata kerjanya adalah dijaga. Contoh kedua, kemerdekaan dapat diisi dengan menjaga nama baik bangsa. Dan kata kerjanya adalah diisi. Kebahasan ketiga yaitu kata ganti orang. Kata yang digunakan untuk menggantikan orang.
Contoh kata ganti orang ada dia, kami, kita, beliau, mereka, Anda, aku, daku, dan lain-lain sebagainya. Kebahasan keempat yaitu istilah teknis, yaitu istilah yang dipakai dalam bidang tertentu atau kata serapan dari bahasa asing. Contoh, spesies, sanitasi, evaluasi, reboisasi, dan lain-lain. Kebahasan kelima ada sinonim dan antonim. Masih ingat kan? Sinonim adalah persamaan makna kata, dan antonim adalah lawan kata. Contoh sinonim, siswa, belajar. Antonim, melestarikan, mengabaikan. Kebahasan keenam ada kata benda abstrak, yaitu kata benda yang tidak tampak oleh mata, hanya ada di dalam pikiran. Contohnya, ada kata kegembiraan, takut, gelisah, bahagia, dan lain-lain. Kebahasan ketujuh ada kata emotif, yaitu kata yang digunakan untuk melibatkan perasaan atau emosi pembaca atau pendengar. Contoh kalimatnya, penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. 8. Ada konjungsi, yaitu kata penghubung. Kata penghubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf. Contohnya ada karena, sebab, jika, sebelum, maka, oleh karena itu, dan lain-lain. Itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, anak.